Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pukat, yang saya hormati anggota BPD, anggota Panwas, yang saya hormati Bapak-bapak calon kepala desa, singkatnya hadirin dan hadirat yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mendengar visi misi daripada keempat calon kepala desa. Untuk itu, tidak lupa pula kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini untuk menyemarakan ini sekaligus dengan pemaparan program-program yang dilakukan masing-masing calon. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama informasikan kepada semua masyarakat Desa Pukat yang hadir di tempat ini, kami dari panitia sudah melaksanakan beberapa tahapan-tahapan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa 2022-2028. Nah, untuk tahapan yang sekarang ini adalah tahap kampanye. Jadi Bapak Ibu 3 hari diberikan waktu untuk kampanye. Ini termasuk kampanye dialogis. Ya. Mungkin bapak-bapak berpendapat bahwa kampanye dialogis harus bertanya misalnya, atau mengadukan argumen misalnya. Itu tidak seharusnya seperti itu. Jadi kami ini dari panitia mengantisipasi semua hal-hal yang kemungkinan akan menimbulkan keresahan daripada masyarakat kita yang ada di Desa Pukat ini. Karena pada waktu tanggal berapa kemarin sudah deklarasi damai di Sumbawa, di aula kantor Bupati, ke 4 calon, 3 calon yang hadir. Karena Pak Dano ke Lombok, ada urusan keluarga. Jadi 3 calon itu sudah membaca ikrar kesepakatan bahwa deklarasi damai. Jadi di situ sudah ada poin-poinnya, sudah dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan calon bisa memberikan atau menerapkan pada kampanye-kampanye yang akan dilaksanakan masing-masing dusun. Dan juga susunan kampanye itu sudah ada. Jadi kampanye yang pertama inilah di dialog atau penyampaian visi misi tanggal 25. Terus yang kedua tanggal 26. Tanggal 26 itu semua calon tetap berada pada tempat dusun yang sudah dijadwalkan. Jadi no mengunda istilah bau ya laku dusun lain atau bersamaan pada dusun yang sama. Jadi kamu tuh pina masing-masing dusun serempak
keempat calon. Jadi numanda itu ya didengar. Nah, jadi kami dari panitia dalam 3 hari ini mudah-mudahan kepada calon kami harapkan kepada tim, kami mengharapkan betul-betul dari panitia bahwa kampanye ini harus berdasarkan etika, akhlak, supaya tetap berjalan dengan sebagaimana kita harapkan. Nah, yang tidak kalah pentingnya perlu juga kami laporkan bahwa untuk tahapan berikutnya Minggu Tenang mulai dari tanggal 28 sampai tanggal 1 Oktober 2022. Itu minggu tenang. Nah, jadi pelaksanaannya hari Rabu tanggal 2 November. Hari Rabu tanggal 2 November 2022 sudah mulai pencoblosan. Nah, jadi kami dari panitia bersyukur sekali karena masing-masing calon sudah mengkoordinir, dalam arti memberikan pengarahan, penjelasan tentang tata tertib yang harus dilakukan pada kampanye. Kami terima kasih kepada calon semuanya. Nah, mungkin itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua BPD Desa Bukat beserta seluruh anggota, yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukat beserta seluruh anggota, Bapak Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, yang saya hormati para tim pemenangan, tim kampanye dari masing-masing calon, yang saya hormati Bapak-bapak calon kepala desa Bukat, sikatnya hadirin yang sama-sama saya hormati. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam rangka mengikuti kegiatan penyampaian visi dan misi dari calon kepala desa Bukat tahun 2022. Lewat kesempatan ini, saya atas nama pemerintah Desa Bukat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada panitia pemilihan kepala desa yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan ini merupakan hari pertama dalam rangkaian atau tahapan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa Bukat. Begitu juga halnya kepada seluruh masyarakat di Desa Bukat yang telah dan dapat menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa ini. Lewat kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Camat yang sedianya beliau akan hadir bersama kita, namun pada saat ini ada tamu dari Sumbawa yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau tadi minta kepada saya untuk sekaligus mewakili beliau menyampaikan hal-hal yang kaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan kampanye, dan di desa kita, di Desa Bukat ini, baru hari ini langsung pelaksanaan penyampaian visi dan misi. Oleh karena itu, nanti kan sangat saya harapkan kepada seluruh masyarakat untuk betul-betul menyimak
apa visi dan misi daripada masing-masing calon kepala desa kita ini. Mau dibawa kemana desa Pukat ini untuk 6 tahun ke depan. Nanti semuanya akan ada di dalam visi dan misi serta program-program yang akan disampaikan oleh kepala desa. Nanti tinggal kita menilai kira-kira mana visi dan misi yang bisa mengena kepada masyarakat, pada perkembangan dan pembangunan di desa Pukat ini. Mungkin itu akan menjadi salah satu alternatif pilihan kita. Nah, meskipun kita lihat sekarang adalah kegiatan yang mungkin kalau kita lihat di desa-desa lain sudah dilakukan penyampaian visi misi dan lain halnya dengan di desa kita. Bahkan dari masyarakat minta supaya dilakukan dialog, tapi tidak perlulah untuk kita laksanakan demikian karena nanti para calon akan turun ke masing-masing dusun untuk melakukan sosialisasi dan kampanye. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan kepada para calon ini untuk betul-betul memanfaatkan waktu 3 hari untuk pelaksanaan kampanye ini untuk bisa menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat. Karena dengan visi dan misi itu nanti mungkin akan penilaian dari masyarakat akan berbalik. Nah, jadi oleh karena itu sangat saya harapkan supaya bisa memanfaatkan, sekali lagi memanfaatkan dengan sebaik-baiknya tahapan daripada pelaksanaan kampanye ini untuk menyampaikan apa program-program, apa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan jika nanti akan menjadi kepala desa dan terpilih menjadi kepala desa untuk membawa desa Pukat ini bisa menjadi desa yang lebih maju. Lewat kesempatan ini juga saya sangat mengharapkan kepada seluruh kita masyarakat desa Pukat untuk tetap kita menjaga keamanan dan ketertiban, menjaga keutuhan kita, kesatuan kita. Meskipun nantinya ada perbedaan pilihan kita, namun kita tetap adalah masyarakat desa Pukat. Siapapun nanti yang akan terpilih menjadi kepala desa, dia adalah kepala desa kita yang tentunya akan membawa perubahan lebih banyak kepada desa Pukat ini demi desa Pukat yang lebih maju. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon, tim sukses atau tim pemenangan dan pendukung atau simpatisan dilarang membuat keributan dan merusak gambar dan atau atribut calon kepala desa lain serta infrastruktur dalam bentuk apapun. Berikutnya, dalam penyampaian dan pemaparan visi misi, setiap calon diberikan waktu 25 menit. Ketiga, tidak boleh menghina, memojokkan dan menjatuhkan agama, suku, ras, dan atau calon kepala desa lain. Selanjutnya, apabila ada calon, tim sukses atau tim pemenangan, simpatisan dan pendukung salah satu calon membuat kerusuhan, keributan atau sejenisnya yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan penyampaian visi dan misi, maka panitia dan pihak keamanan akan mengamankan dan mengeluarkan di arena atau lokasi kegiatan. Selanjutnya, dilarang membawa senjata tajam. Berikutnya, dalam penyampaian visi misi dilarang mempersoalkan dasar negara, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketujuh, tidak boleh mengganggu ketertiban umum, menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat. Kedelapan, tidak diperkenankan berargumentasi dan atau mengajukan pertanyaan kepada calon kepala desa lain kaitan dengan visi dan misi yang disampaikan oleh calon kepala desa. Artinya tidak ada debat ya. Yang terakhir, patuh dan taat terhadap tata tertib yang telah ditetapkan. Demikian tata tertib telah saya bacakan dan ini harus kita patuhi bersama-sama. Baik hadirin yang saya hormati, kita memasuki acara inti dari kegiatan kita pada hari ini, itu penyampaian visi dan misi dari keempat calon kepala desa masing-masing.
Kemudian di sini tidak akan kita tarik undi ya. Jadi kesempatan pertama itu akan kita berikan sesuai dengan nomor urut yang telah diambil dengan urutan calon masing-masing. Di sini ada, saya perkenalkan dulu, walaupun sudah kenal sebenarnya saya perkenalkan lagi. Di calon pertama ada Bapak Slamet Riyadi, kemudian Bapak Sakaria AMD berada di calon nomor urut 2. Ya, selanjutnya di posisi ketiga ada Bapak Sudarno dan terakhir Bapak Bahtanasar BA. SPD, maaf. Bapak Bahtanasar. Ya, supaya meriah sebelum dimulai, mari kita beri aplaus yang meriah untuk keempat calon kepala desa kita yang akan memberikan visi dan misi. Dan saya mengharapkan dalam penyampaian visi dan misi ini pada sekeempat calon ada 25 menit yang diberikan. Jadi diharapkan waktu 25 menit itu Bapak-bapak dipergunakan sebaik-baiknya. Penyampaian visi misi kemudian mempertajam. Karena biasanya bahasa visi dan misi itu biasanya bersifat global ya. Jadi masyarakat yang hadir ini lebih tahu secara detail apa sih yang dimaksud dengan visi dan misi yang disampaikan itu. Jadi waktu 25 menit itu diharapkan untuk memperjelas, mempertajam apa dan bagaimana yang akan dilakukan oleh keempat calon kepala desa ini demi kemajuan desa kita selanjutnya. Oke, mari saya akan mulai dari instruksi dulu. Sebelum kita mulai kegiatan ini masukan untuk panitia, karena di depan terpampang kampanye dialogis dan penyampaian visi dan misi. Nah, yang pertama kami kritisi, ini kan kampanye dialogis. Audien boleh mempertajam dalam bentuk visi dan misi sehingga kita tahu arahnya kemana visi dan misi. Kalau memang kita tidak diajak untuk berdialog, senturin modenanda tegas itu sudah kampanye dialogis. Kami mengerti, Bapak Ibu mengerti. Kami tidak akan memojok satu pun calon-calon di situ. Kami mungkin dengan adanya dialog di antara kami, mungkin ada program yang terlupakan, kami bisa memberikan masukan. Nah, kami yakin kata ngiris ada tata keramana. Insya Allah, karena yang terbaik itulah yang jadi pilihan. Cuma harapan kami, aku panitia, ngeneng tulung. Itu kampanye dialogis, bukan penyampaian visi dan misi saja. Artinya ada yang kesempatan laku kami untuk memberikan masukan dalam bentuk etika kami. Sehingga mungkin ada program yang tidak tercover di situ, nanti semua calon bisa membackup. Kami sadari sinus mungkin kami brutal bentak, kami menghargai aparat keamanan kami juga. Terima kasih. Pertama, kepada Bapak Slamet Riyadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pukat, yang kami hormati Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pukat beserta seluruh anggota-anggotanya, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kutan, yang kami hormati Bapak Damramil Kutan, yang kami hormati Ketua BPD beserta seluruh anggotanya, yang kami hormati yaitu Salor Kepala Desa Pukat, para pendukung simpatisan yang sempat hadir,
pada hari ini yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah telah berikan kepada kita semua masyarakat Desa Pukat, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyaksikan, mendengarkan penyampaian visi misi semua calon kepala Desa Pukat. Hal ini merupakan sejarah yang amat sangat berharga. Visi misi merupakan gambaran strategis kemana desa ini akan dibawa setelah menang nantinya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebelum visi dan misi ini saya sampaikan, masyarakat Desa Pukat perlu ketahui bahwa kebijakan moral politik yang kami bangun bersama tim pemenangan Selamat Riyadi nomor urut 1 adalah menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat, pupuk tali silaturahmi pada seluruh masyarakat, dan berikan rasa aman, nyaman, damai di tengah-tengah masyarakat. Itulah fondasi moral politik yang kami bangun. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk tercapainya hal tersebut, saya Selamat Riyadi nomor urut 1 mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengawal serta memberikan rasa aman, jurdil, sehingga nantinya akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan transparan. Pilihlah pemimpin yang telah diuji dan teruji, yaitu Selamat Riyadi dengan nomor urut 1. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kepada seluruh pendukung tim pemenangan Selamat Riyadi dengan nomor urut 1 menitipkan harapan agar menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, dan sekaligus mendukung kegiatan panitia 9 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga akhirnya nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, adapun visi dan misi saya Selamat Riyadi yaitu dengan nomor urut 1. Visi memperjuangkan terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Misi melaksanakan program rumah tidak layak huni atau RTLH. 2. Mengembangkan mitra kerjasama dengan pihak terkait untuk perbaikan jalan lingkungan, lampu penerang jalan secara berkala. 3. Meningkatkan insentif RT, RW, insentif tindik, kadar, guru ngaji, marbot, dan imam masjid. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cepat dan tepat dan bertanggung jawab. Menumbuh kembangkan semangat kebersamaan bersama lembaga-lembaga yang ada di desa, yaitu BPD, LPM, dan lembaga lainnya. Melanjutkan program pembangunan yang tertunda pada pemerintahan periode 2016-2022. Menjaga nilai-nilai kearifan lokal dengan melestarikan tradisi budaya masyarakat. Meningkatkan dan mengembangkan kreativitas generasi muda melalui kegiatan keagamaan, olahraga, seni budaya, dan keterampilan. Mendorong terwujudnya pengobatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan lain-lainnya. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat. Demikian visi dan misi saya sampaikan. Jangan lupa pada tanggal 2 nanti tolong pilih atas nama Selamat Riyadi, yaitu nomor 1, tusuk di gambarnya atau di nomor urutnya. Demikian penyampaian visi dan misi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali guys.
hanya 2 kali. Kayak kita atau calon nomor saya nah? Kayak sebentar nomor 2 berarti itu di alam. Jadi terima kasih kesempatan yang diberikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan seluruh apa di hadapan kita selama pambau dunia. Kemudian selawat dan salam tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua dia hadir pangkatoka mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Salam 2 jari. Salam 2 jari. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan visi misi calon kepala desa Pukat nomor urut 2 Zakaria Jeko. Visi terwujudnya masyarakat desa Pukat yang adil, makmur, sejahtera, bermartabat, dan transparan dalam anggaran pembangunan desa. Misi 1. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang meliputi A. Pemberdayaan sumber daya manusia, B. Pemberdayaan sumber daya alam, kemudian C. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Nomor 2. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa Pukat yang meliputi penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel. D. Pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu cepat, tepat, dan benar. C. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat. 4. Bekerja sama dengan pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 serta pusat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di desa Pukat. Kemudian di visi misi hari ini ada 11 program prioritas. Kemarin di baliho itu tidak tercover di sana yang beberapa, jadi hanya di baliho saya yang terpampang di seluruh pojok-pojok kota di seluruh dusun yang ada di desa Pukat. Itu ada 9 program prioritas. Itu yang pertama, ada pengadaan ambulan desa. Nomor 2, transparansi dana desa. Nomor 3, pengadaan terop masing-masing dusun. 4, alat-alat masak PKK untuk ibu-ibu masing-masing dusun. Kemudian nomor 5, gratis listrik masjid di 6 dusun. Kemudian 7, program pengembangan pemuda dan olahraga. Ke-8, program pengadaan fasilitas pemakaman umum. Ke-9, izin keramaian diurus desa. 10,
pengelolaan sampah dan TPA. Kemudian yang terakhir itu peningkatan kesejahteraan tendik PAUD, guru-guru ngaji, kader posyandu dan hukum masjid. Ya. Sekarang tidak lagi. Baru TT sisa nomor saya, itu nomor 2. Nggak boleh. Oh ya. Harus dari sekarang jangan korupsi dong Pak. Ya. Just kidding ya, hanya ini. Ya. Oke, terima kasih banyak. Lumayan lah. Ada masih 20 menit. 20 menit. Ya, terima kasih banyak. Bapak Ibu, para simpatisan dan para pendukung nomor 2 yang saya hormati, saya coba pertajam sedikit ke nomor 1 di program prioritas pada pengadaan ambulan desa. Ada banyak apa sih ingin bahasa itu menoleng kami. Program ambulan desa ini cara ya noleng ya. Ini cara ya sengaja ambulan desa pipis kalian milih. Pipis kalian nih ya dapat ambulan desa kali. Ya. Nah, saya kasih tahu lah kusia sia dia ada di hadir perta ya. Tu bada sia no memantah sia pikir li sia dia. Mana sia pusing. Beang aku deka pindah balihuta deka bada siap pengadaan bulan beang saya bayang dimikir num siap mikir siap bicara ya dapat bicara ya num memantah siap mikir deh mana siap pusing ada siap harus pikir ada pengangkang siap artinya bahwa ini cara-cara pokok ada pengangkang siap ya cara dengan urusan saya deh ya mantap siapa nikmati besi apa deh saya senapat pambalihu terserah mau tahu dari bicara ya dapat adenan mahal benar pina ambulan pajero mahal ya nah pina ambulan Hilux nah pina ambulan Fortuner itu mahal 500-600 juta kan ada mobil pembawa bawaan itu kena jadi ada menyebabkan ada banyak ada kesana ragu-ragu dengan dengan 9 program prioritas yang nomor 2 tawarkan. Nah, itu ada banyak, tapi tentu ada syarat bagaimana ambulan itu bisa hadir. Tentu ada syaratnya iba teruk nomor 2 gina alamin lo si teruk nomor 2 iba bicara ya senara ya. Jadi ya sekali lagi ini tetap 2 ya. Sekali lagi coblos nomor lecok nomor. Terima kasih. Ya, yang berikut alat-alat PKK di masing-masing dusun. Ini yang saya dapat ini bapak-bapak untuk to bermarma data hasil ngerampak. Terus mau mungkin apa jadi to ngerampak. Saya kena rajin pelangan setelah ke Cimol tumangan tengah petang nih pang kejira ke Cimol kejira apa nanti tumangan nan waya nan singin ngerampak nan dari tradisi teman-teman kita di suku Lombok. Jadi terus mawa mungkin nungka jina to tegas ngerampak, jadi ngerampak tumangan tengah petang setelah acara kecimol dan sebagainya. Jadi
petang-petang tengah-tengah petang kan ibu-ibu biasa curhat. Weh anak balong dandang tak tuh soleh bang, tahu bang dengan balik tahu balik apa tuh soleh deh anak balong terjingga nih, terjingga nih lamen tuh semalit kemudian nongka balong bersih nih ngungit bayang dandang ngungit bayang dandang ke tuh soleh berikutnya nomor bayang tuh ya. Jadi pangerapan itu serap hal-hal yang memang yang menjadi kebutuhan masyarakat secara langsung. Jadi apa yang saya dapat di Ngerampak terwujud di 9 program prioritas di baliho yang Bapak Ibu lihat di pojok-pojok desa. Hidup kabar, coblos kabar. Terima kasih. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, nanti dengan program kami di Zakaria Jeko, calon nomor 2, insya Allah dandang dan sebagainya di berhubungan ke masakan siaran, dandang, sugan, kemudian jangkeh. Apa dulu dandang nih? Jangkir itu. Jadi insya Allah itu akan terlaksana tentu dengan cara coblos. Amin lu sih ya coblos. Ini cara tuh kalau. Iya. Coba total saya sedang buka laku program berikut nih. Ngaruh saya pikir sendiri lah. Ya. Ada ke calon-calon lain ada berani yang nomor 2. Ada senapan area program laku siap. Nona hanya nomor 2 yang berani dan itu terbukti. Artinya bahwa bahkan untuk ngeles kita era ya. Insya Allah ada garis tangan untuk ngeles kita Zakaria Jeko untuk ngeles karena ada bukti ada yang tilik masyarakat malah taulin apa deh kira-kira sialu tagi coba-coba kan tidak ada sialu tagi karena memang belum ada bukti maksia kan ya arti paling tidak yang mengkuda-kuda ada di tol tadi dalamnya. Jadi harus ya pikir benar-benar secara jernih. Kan saya pikir saya rasa lecok nomor 2, tusuk nomor 2. Ya. Berikut. Kemudian gratis listrik masing-masing dusun masjid, gratis listrik masjid masing-masing dusun, artinya ada 6 dusun. Areta anu sekali ada sedikitnya itu tak balik kan? Ada sedikit mega ekstrim sekali beli. Lo apa kan ya kilo tadi kita coba. Lo apa kuda-kuda kan beli ya kilo. Jadi selalu beli lipat jadi tipis, nyana ya bayar listrik masjid runtung bulan ini apa ya tipis ya. Nah ya buat saya beli kemarin ini nopo siap pikir ini siaran saya yang pikir kalau menang ada yang harus toh rekening listrik masjid siap lunas untuk bulan mimpi cara pokok siap dapati listrik masjid siap loh.
Masih kurang waktu siang belum ada Pak saya. Ya. Tambah jangka 5 menit kembali. Ada sisa waktu masih 10 menit ya. Udah kabui. Oh, ringati keruat titi kasisa dengan tutone nang. Oh, ringati keruat menan kan? Ya. Oh itu benar. Ringati keruat menan. Kemudian yang berikut program pengembangan pemuda dan olahraga, itu anak-anak muda. Mungkin ku cerita sia sekedi. Bukan dulu kan jago main bal. Lamin pang programa main bal lamin yang ketemu ke bukat nih kengigir dulu melawan tim. Lamin tuh nyewa kita bola pipis. Dulu mana? Tapi total laminnya timal tuh menang. Lalu total jadi beda dulu mana kita ya segan yang tahu yang melawan kita. Totalnya selain kita warna bola pipis, nak kau tuh menang lamin noda timal tuh. Artinya miris kalau menang. Ya, jadi nomor 2 dengan program yang ditawarkan ingin mengembalikan kejayaan olahraga Desa Bukat, ya. Dengan jalan nantinya persentase anggaran, ya, persentase anggaran pemuda dan olahraga di anggaran desa akan diserahkan sepenuhnya ke pemuda dan olahraga untuk dikelola sendiri. Anggarannya akan dikelola sendiri oleh pemuda. Demikian juga PKK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali guys. Hanya 2 kali. Kayak kita atau calon nomor saya nah? Kayak sebentar nomor 2 berarti itu di alam. Itu di alam. Jadi terima kasih kesempatan yang diberikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan seluruh apa di hadapan kita selama pambau dunia. Kemudian selawat dan salam tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua dia hadir pangkatokal mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Salam 2 jari. Salam 2 jari. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan visi misi calon kepala desa Bukat nomor urut 2 Zakaria Jeko. Visi terwujudnya masyarakat desa Bukat yang adil, makmur, sejahtera, bermartabat dan transparan dalam anggaran pembangunan desa. Misi 1. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang meliputi A.
pemberdayaan sumber daya manusia. B. Pemberdayaan sumber daya alam. Kemudian C. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Nomor 2, menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat. 3, optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa Pukat yang meliputi penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel. B. Pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu cepat, tepat, dan benar. C. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat. 4. Bekerja sama dengan pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 serta pusat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di Desa Pukat. Kemudian di visi misi kali ini ada 11 program prioritas. Kemarin di baliho itu tidak tercover di sana yang beberapa, jadi hanya di baliho saya yang terpampang di seluruh pojok-pojok kota di seluruh dusun yang ada di Desa Pukat. Itu ada 9 program prioritas. Itu yang pertama, ada pengadaan ambulan desa. Nomor 2, transparansi dana desa. Nomor 3, pengadaan terop masing-masing dusun. 4, alat-alat masak PKK untuk ibu-ibu masing-masing dusun. Kemudian nomor 5, gratis listrik masjid di 6 dusun. Kemudian 7, program pengembangan pemuda dan olahraga. Ke-8, program pengadaan fasilitas pemakaman umum. Ke-9, izin keramaian diurus desa. 10, pengelolaan sampah dan TPA. Kemudian yang terakhir itu peningkatan kesejahteraan tendik PAUD, guru-guru ngaji, kader posyandu, dan hukum masjid. Ya. Sekarang yang tidak menit. Baru TT sisa nomor saya itu nomor 2. Nggak boleh. Oh, ya. Harus dari sekarang jangan korupsi dong Pak. Ya, Just kidding ya, hanya ini. ya. Oke, terima kasih banyak. Lumayan lah. Ada masih 20 menit. 20 menit. Ya, terima kasih banyak. Bapak Ibu, para simpatisan dan para pendukung nomor 2 yang saya hormati, saya coba pertajam sedikit ke nomor 1 di program prioritas pada pengadaan ambulan desa. Ada banyak apa sih ingin bahasa itu menoleng kami. Program ambulan desa ini cara ya noleng, ya. Mi cara ya sengaja ambulan desa pipis kalian milih. Pipis kalian nih ya dapat ambulan desa tadi. Ya. Nah, saya kasih tahu lah kusia sia dia ada di hadir perintah, ya. Tu bada sia no memantah sia pikir ling sia dia. Mana sia pusing. Beang aku deka pina balihuta deka bada siap pengadaan ambulan beang saya bayang dimikir
Nung siya mikir siya bicara ya dapat bicara ya. Iya. Nung komanda siya mikir deh, mana siya pusing. Ada siya harus pikir, oh ada pengangkang siya. Artinya bahwa cara-cara no pokok ada pengangkang siya. Ya. Cara dengan urusan saya deh nah. Ya. Mantap. Siapa nikmati desi apa deh saya senapat pambaliho. Terserah mau tahu beli bicara ya dapat adenan mahal benar pina ambulan Pajero mahal ya. Nah pina ambulan Hilux, nah pina ambulan Fortuner itu mahal 500-600 juta kan ada mobil pembawa bawaan itu genang. Jadi ada menyebabkan ada banyak ada kesana ragu-ragu dengan dengan 9 program prioritas yang nomor 2 tawarkan. Nah, itu ada banyak, tapi tentu ada syarat. Bagaimana ambulan itu bisa hadir? Tentu ada syarat. Syaratnya iba teruk nomor 2 ina. Alamin lo si teruk nomor 2 iba bicara ya sekarang. Ya. Jadi ya sekali lagi ini tetap 2. Ya. Sekali lagi coblos nomor 2. Lecok nomor 2. Terima kasih. Ya, yang berikut alat-alat PKK di masing-masing dusun. Ini yang saya dapat ini bapak-bapak untuk sia to bermarma. Deta hasil ngerampak. Terus mawa mungkin mau kaji datang ngerampak. Saya kena rajin pelangan setelah ke Cimol. Tumangan tengah petang nih pang kejira ke Cimol kejira apa nanti tumangan nan waya nan singin ngerampak nan dari tradisi teman-teman kita di suku Lombok. Jadi tahu semawa mungkin nungka jina to tegas ngerampak, jadi ngerampak ta tumangan tengah petang setelah acara kecimol dan sebagainya. Jadi petang-petang tengah-tengah petang tak ibu-ibu biasa curhat. Weh anak balong dandang tak tuh sole pang. Tahu pandangan balik tahu balik apa? Tuh sole deh anak balong. Tenjingga nih. Tenjingga nih. Lamen tuh semalik kemudian nongka balong bersih nih mungit. Bayang dandang, ngungit bayang dandang ke tujuh oleh berikutnya nomor yang tuh, ya. Jadi pangerampakan itu serap hal-hal ada memang yang menjadi kebutuhan masyarakat secara langsung. Jadi apa yang saya dapat di ngerampak terwujud di 9 program prioritas di baliho yang Bapak Ibu lihat di pojok-pojok desa. Hidup nomor, coblos nomor. Terima kasih. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, arti dengan program kami di Zakaria Jeko, calon nomor 2, insya Allah dandang dan sebagainya di berhubungan ke masakan siaran, dandang, sugan, kemudian jangkeh. Pang dulu dandang nih, jangkeh itu. Jadi insya Allah itu akan terlaksana tentu dengan cara coblos. Amin lo sih coblos bicara tuh kalau. Iya. Coba total saya sudah buka laku program berikut nih. Ngaruh saya pikir sendiri lah.
Ada ke calon-calon lain ada berani yang nomor 2. Ada senapan seria program lagu siap. Nunda. Hanya nomor 2 yang berani dan itu terbukti. Artinya bahwa bahkan untuk ngeles kita era nih, insya Allah ada garis tangan. Untuk ngeles kita. Jagaria Jeko dan untuk ngeles karena ada bukti ada yang tilik masyarakat. Belamin taulin apa deh kira-kira si Alutagi coba-coba. Kan tidak ada si Alutagi karena memang ada bukti baksia kan. Ya. Arti paling tidak yang mengkuda-kudanya dari kota ada di Alutagi dalamnya. Jadi harus ya pikir benar-benar secara jernih. Alamikan saya pikir saya rasa lecok nomor 2, tusuk nomor 2. Ya. Berikut kemudian gratis listrik masing-masing dusun masjid, gratis listrik masjid masing-masing dusun, artinya ada 6 dusun. Areta anu sekali ada sedikitnya itu tak balita. Ada sedikit mega ekstrim sekali beli. Lo pokok apa kan ya kilo tahu ditarik coba. Lo pokok kuda-kuda kan beli ya kilo tadi. Jadi selalu beli lipat ya tipis nyana ya bayar listrik masjid runtung bulan ya memang ya tipis ya. Nah ya buat saya beli kemarin ini nopo siap pikir ini siapa saya yang pikir kalau kenapa ada yang harus tahu rekening listrik masjid siap lunas untuk bulan bicara pokok siap dapati listrik masjid siap ada masih kurang waktu siap minum ada apa saya Jangka 5 menit kembali. Ada sisa waktu masih 10 menit ya. Jangka buih. Oh, ringati keruat titi kasisa dengan tone nang. Ringati keruat menan kan? Ya. Oh itu benar. Ringati keruat menan. Kemudian yang berikut program pengembangan pemuda dan olahraga, itu anak-anak muda. Mungkin ku cerita sia sekedi, bukan tadunung jago main bal. Lamin pang programa main bal lamin ya ketemu kebukat nih kengigir dunung lawan ti. Lamin tu nyewa kita pola pipis. Dunung mana? Tapi tota laminda timal tu menang. Nalok tota jadi beda dunung mana? Kita ya segani leng tahu leng lawan kita. Tota ne sering kita wana pola pipis. Nak kau tu menang lamin noda timal tu. Artinya miris kalau menang. Ya, jadi nomor 2 dengan program yang ditawarkan ingin mengembalikan kejayaan olahraga desa Bukat, ya. Dengan jalan nantinya persentase anggaran, persentase anggaran pemuda dan olahraga
anggaran desa akan diserahkan sepenuhnya ke pemuda dan olahraga untuk dikelola sendiri. Anggarannya akan dikelola sendiri oleh pemuda. Demikian juga PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Buket, yang saya hormati Bapak Ketua BPD dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Panitia Penyelenggara Pilkades tahun 2002 beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Kepolisian beserta anggotanya, yang saya hormati pula Bapak Kodim beserta anggotanya. Tak lupa juga yang saya hormati tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang sama-sama kami cintai. Di sini saya hadir merasa terpanggil kembali untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Buket periode 2002 sampai 2028. Saya akan menyampaikan visi misi saya ke depan, yaitu visi misi nomor urut 3 Sudarno. Misi saya yaitu mewujudkan pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas menuju masyarakat Desa Buket yang maju, makmur, dan berkeadilan. Misi saya melanjutkan program-program pemerintah Desa Buket periode yang lalu yang belum terrealisasi. 2. Pemberdayaan potensi-potensi yang ada di masyarakat meliputi A. Pemberdayaan swadaya masyarakat, pemuda, karang taruna, dan ibu-ibu PKK. B. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis BUMDes. 3. Memaksimalkan program-program pemerintah dan diimbangi pembenahan atau bantuan yang kurang tepat sasaran. 4. Melaksanakan pembangunan desa dan yang berkesinambungan, yang mengedepankan masyarakat dan bergotong royong. Itu misi saya untuk maju ke Desa Buket nomor 1. Jadi visi misi saya betul, saya nomor 3, tapi kursinya kan 1. Kursi Desa Buket itu 1, bukan 3. 1 yang menduduki nomor 3. Itu maksud saya, bukan kita yang rekan kita. Maaf saja sebelumnya. Lucu sedikit juga tidak apa-apa kok. Jadi itulah visi misi saya. Dan jangan lupa nanti pada tanggal 2. Nah, ini tanggal 2 lagi, hari Rabu bulan 11. Jangan lupa pilih nomor 3. Nomor urut 3 yaitu Pak Sudarno. Sekian dan terima kasih. Itu visi misi saya. Sudah diberi kesempatan ya 20 menit di masing-masing calon. Cuman beliau tadi menggunakan cuma 5 menit saja untuk menyampaikan visi-misi yang ada. Namun sebelumnya saya minta aplaus nih yang meriah lagi buat keempat calon kita yang hadir di sini. Sebelum kita memasuki ke calon berikutnya. Hadirin yang saya hormati, berikutnya penyampaian visi misi di calon terakhir ya, di nomor urut 4 kepada Bapak Bahta Nasar SPD, disilakan. 25 menit ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pukat, yang kami hormati Bapak Camat Hutan atau pejabat yang mewakili, kebetulan tadi diwakili langsung oleh Bapak Kepala Desa. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tahun 2022 beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD bersama jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Hutan. Yang kami hormati pula Bapak dan Ramil Hutan. Bapak-bapak tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang kami hormati. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, marilah sejenak kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya juga sehingga kita berada di tempat ini dalam rangka mengikuti pemaparan visi dan misi calon kepala desa Pukat tahun 2022-2028. Dan pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada kita semua, mari kita haturkan salawat dan salam kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan, menggiring umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh peradaban dan akhlakul karimah. Dan semoga kita semua akan diberi syafaat oleh beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya akan mengulang kembali apa yang disampaikan oleh moderator. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Bah Tanasar SPD. Pendidikan saya S1 di bidang pendidikan. Saya mempunyai keluarga kecil. Punya istri hanya satu dan punya anak satu. Dan tentunya kita semua berniat untuk mencapai kursi nomor 1. Sehubungan dengan apa yang menjadi acara pada hari ini, penyampaian visi dan misi sekaligus kampanye ideologis dalam proses pemilihan kepala desa tahun 2022 ini, saya akan mencoba menyodorkan kepada kita semua masyarakat desa Pukat pada khususnya sebuah visi dan misi. Visi saya ke depan, gerakan perubahan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan desa Pukat yang baik dan amanah serta berkeadaban. Kemudian saya lanjutkan dengan misi saya. Mungkin kedengarannya sangat sederhana sekali, tetapi coba kita maknai dengan penuh, dengan secara mendalam. Pertama, menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis, bersih, dan terbebas dari segala bentuk penyelewengan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa. 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Pukat mencapai taraf hidup yang lebih baik melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan secara gratis. Dan 5. Meningkatkan kesejahteraan BPD sesuai dengan instruksi Pemda. Ini sudah tidak ada tawar-menawarnya, karena saya hargai
teman-teman DPD adalah mitra dari kepala desa. Kemudian saya akan mencoba memaparkan kepada bapak-bapak, saudara-saudara semua, apa menjadi program atau untuk kita pertajam misi saya ini. Program kerja ke depan di bidang pemerintahan. Kalau tadi ada menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis. Ini coba kita pertegaskan. Pertama, pembenahan aparatur pemerintahan desa. Aparatur pemerintahan desa Pukat perlu dioptimalkan kinerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian, diharapkan aparatur desa akan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Karena apa? Karena selama ini seperti apa yang disinggung oleh calon sebelumnya, datang jam 8 setelah kita memerlukan sesuatu dan lain hal, datang jam 12 kantor desa sudah kosong. Nah, ini yang kita coba menuju perubahan tata kelolanya. Karena apa? Kita sadari bahwa kepala desa ini bukan yang dipertuan. Kepala desa hanya pelayan. Bahasa kasar kita nih ulen. Ulen siap untuk dihormati, tetapi untuk tanya tentang layani siap. Dan buat ulo pangtana. Saya layani sampai sesuai dengan aturan sampai jam 4. Tidak ada tawar-menawar. SK aparatur desa kan tanda tangan nih kepala desa. Hak prerogatif kepala desa. Jadi mulai dari sekarang coba kita wujudkan perubahan mulai dari sistem kelolaan tata kelola pemerintah desa kita. Kenapa? Kita semua kan laku kita. Tidak ada waktunya untuk kita main kucing-kucingan, kita bohong-bohongan. Tidak ada waktunya. Mari kita bangkit bersama. Siapa yang akan merubah diri kita kalau bukan kita? Minum dulu Pak, minum. Hindi beli tahu desa Pukat nang apa-apa. Aja nu teu mentah, aja nu sareang sarjana. Desa Pukat ini punya sarjana yang banyak. Tetapi apa? Belum bisa diberdayakan. Bahkan dininabobokan. Kenapa saya bilang demikian? Banyak sarjana-sarjana yang ikut bikin semua kadangnya turis, nanti turis-turis lalu buruk-buruk. Ya kan, coba kita bawa perubahan ke dalam desa kita. Siapa lagi membangun kita? Jangan hanya tidur. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Sesuai dengan apa yang teman saya tadi. Kedatangan saya yang terakhir, saya nomor 4. Silakan. Kalau kita ingin berubah, besok nomor 4 pada tanggal 2. Oke. Kemudian transparansi keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparatur desa, segala keuangan harus transparan, terbuka. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan pengalokasiannya minimal. Artinya itu lapor bagi siapa wajib, siapa organisasi minimal 1 kali dalam setahun, dan secara formalnya dilapor kepada mitra pemerintah desa yaitu BPD. Dan BPD jangan hanya mengiyakan saja. Tolong nih, jangan hanya mengiyakan saja tetapi tidak melihat data bukti yang jelas. Nah, ini menyangkut kita itu jangan hanya laporan kita ini hanya sebuah cerita, tetapi fakta yang menuntut kita kan dibeli kita ini pelayan. Lamin sia sakit, ya layani ring terang ya. Apalagi kita sudah ada sebagai kepala desa. Wajib hukumnya itu. Wajib.
Kemudian sinergitas dengan BPD. Tidak ada bagaimana meningkatkan kinerja BPD. Punya rasa tanggung jawab, punya rasa inisiatif yang tinggi, memberikan masukan dalam segala bentuk kepada pemerintah, memberi teguran dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus memperhatikan, memberi saya titanan pendapatan kesejahteraan. Saya kira-kira lah menongka mintanya, ternyata kita datang doang sama kayak 5D, datang hadir duduk duit. Ini yang terjadi dari zaman dulu, dari saya SD dulu. Ada yang namanya ABS. Apa ABS kan? Asal bapak senang. Kalau anak kasih apa dengan tahu nonda sakit pangan. Padahal tahu menderita. Ini yang terjadi di masyarakat. Jangan kita ulangi tradisi-tradisi seperti ini. Termasuk misalnya berinstitusi BPD itu harus lebih tanggap. Kemudian peningkatan pelayanan publik lebih terwujud kembali. Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dengan mudah mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan, dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat. Sepanjang pelayanan yang dibutuhkan itu tidak bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku. Artinya, nusit bayar kanyang tawana nongka bersapa kita, kanyang tawana lengi hati kita karena terlayani tidak boleh deh. Islam mengajarkan bahwa Muslim itu bersaudara. Tawana no beri kita ke celah kota kita tetap tawana saudara kita. Islam mengajarkan kita lamin ada taulin menderita nih. Amin nongka terbantu, maka yang lainnya ikut berdosa. Jadi mari, karena kita adalah makhluk beragama. Nona kalau udah dibati Pak, saya terpanggil untuk calonkan diri dari pemimpin Siata. Niat saya hanya ingin beribadah, tu bantu Siat. Dan buat saya tak bersedia ada di Bulen. Nongka untuk datang kota, enggak. Apa nah? Total alhamdulillah saya hidup. Saya sama seperti Siap. Kami Siap gembel, saya gembel. Betul. Kami Siap sarjana, saya sarjana. Ya, mumpung tuh saya baru berganti. Bahkan penuh berita-berita miring kemarin tentang diri saya. Oh itu nonsen. Itu klasik. Nah dari pesingin kampanye hitam nah. No tahu diri nah bahwa dia pendidikannya nol besar. Kita mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Tidak gampang-gampang apa. Kita membuat skripsi, kita penelitian sekian tahun. Kita digodok. Malah kita gojolok oleh dosen kita. Sampai kita berlinang air mata. Hanya satu semangat. Yang penting amanat orang tua kita harus berhasil. Dan buana karena berintitan berkeadaan dalam arti mati saling seharga. Apapun bentuk fisik dengan jangan melihat casingnya, tapi lihat jiwanya, nyawanya sama ke siap, kebutuhannya sama ke siap. Kan saya beli tidak tawana benar-benar tetap saudara kita. Kanyang nongka sapa kita karena berdiri, kanyang beri kita berdiri. Nongka mana? Islam tidak mengajarkan kita demikian. Mari. Artinya kita ini makhluk yang beragama. Nonda terbaru dari Batui. Kami siasate serta manaraka siapa? Siap korupsi ke, siap mengkuda ke, siap nyuruh ke. Siapa? Mulai kalian bawa dunia tabaikan serta manaraka. Nih ada Bapak Binsa, Polmas. Tuh tabaikan ada Panwas. Sate siap sementu-menta. Kampanye hitam lah, money politik lah, ada tenang. Tapi hanya satu prinsip kita, keikhlasan kita melaksanakan semua kegiatan. Ini tergantung nawa itu kita. Kalau kita memang nawa itu kita untuk mengabdi, mentu ada di mana. Saya tuh
tidak mau membeli suara. Kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu itu menitipkan harapan kepada saya, tanya dia akan saya sepelakan, aslah. Saya tidak memaksa. Saya juga tidak memaksa kepada bapak-bapak, ibu-ibu atau orang tua saya. Kenapa tidak sia-siakan orang tua saya, saudara-saudara saya? Tanyanya ke Leta, lebih kritis bagaimanapun dia kan saudara saya. Alhamdulillah, kritis yang dimiliki itu adalah anugerah dari Allah. Nurut jalan-jalan. Cuma mari kita berbagi dan merangkum semuanya itu dengan tata krama yang baik dan berkeadaban. Nah, banyak mentang-mentang kita tegeng-tegengan karena sekangkar-kangkar no pengalui. Ada negara kita mengatur hukumnya, mengatur tata demokrasinya. Kalau sudah pendapat, lu pikir dia di bekerante yang beli berek tidak ada. Mari kita saling menghargai. Kemudian optimalisasian tugas, wewenang serta fungsi struktural pemerintah desa untuk pelayanan yang efektif, efisien dan gratis. Nah, ada saya urus surat-surat administrasi ya Pak. Kamu sudah membalakan sudah kalian sepuan kalian pusat bahwa lo ya izinkan, lo ya bilang ada saya tarik pipis atau ya yang pipis yang ke kantor desa. Bahkan pernah ada ya kan? Pernah. Sedang si ada datang kota, umpama kali lagu gua kan si antek aja. Siapa bekerja sehingga hanya 70.000, nopo kasih beli jangan, no siapa kasih yang belanja anak saya, Pak SMP, Pak SD. Tambah Bang tuh si urus Bang, nurut tanda tangan. Ini tidak baik. Nonda artinya bahwa kita sudah diulin, sudah dipelayan. Amin ikhlas sudah diulin gimana sih? Surga apa sih? Surga apa kami minta? Bang saudara saya tuh. Kalau dia jelas ininya. Kalau ada merah-merahnya untuk begini, oh neraka kan betari, KPK kan betari. Ya ke? Nah, sekarang mari kita kritisi diri kita sendiri. Kita ini bukan mendiskreditkan teman-teman kita atau saudara-saudara kita, tetapi kita memberi semangat. Mari kita berubah. Sekarang terjadi nih dibersihin pada masyarakat kita. Ada dibersihin Menara Gading. Yang miskin makin miskin. Nah, yang kaya makin kaya. Tanya di Nutro. Akhirnya tidak ada keadilan dalam kesejahteraan. Tak ada terobosan kita tak. Bicara melalui kerjasama kita. Banyak cara real nak balik. Tusuk nomor 4. Baik sih. Seperti sebuah penuh saya dengar. Untuk kualitas manusia diharapkan memanfaatkan apa di hadapan kita. Sarjana lagi, pemuda lagi, semuanya berpendidikan. Tapi makin saya olok-olok. Tapi terus terang kepada siapa? Saya ini seorang sarjana. Saya ini mengenyam pendidikan formal di perguruan tinggi. Bukan ecek-ecek. Apa ini toh sebelum bergerak tinggi boleh ya kan benar kan tapi apa yang saya jawab alhamdulillahirabbil alamin. Dosa saya pindah punya mana sih boleh minta tapi datakan tetap adik saya tapi udah benar lo kaya tuh tegas tapi udah benar saya selalu baik perjuangan Rasulullah. Perjuangan Rasulullah sepuan ada dalam sejarah ditemukan oleh kita. Pan dalam Isra'nya, pan dalam singkat uren maulidnya. Penuh dengan rintangan dan cobaan. Ya celame paling tong bahkan lain kemina diri. Bahkan lain kemina Rasulullah sendiri. Ya diskreditkan diri malah saat ia bunuh. Nah. Betul. Tetapi menurut penilaian hati Indonesia, inilah Muhammad. Perjuangan Rasulullah sama dengan saya, atau saya sama perjuangan saya dengan Rasulullah.
dengan celaan, dengan hina. Tapi pun alhamdulillah, karena bagaimanapun mereka itu belum mengerti. Dan bagaimanapun juga mereka itu adalah saudara saya. Mari kita berubah. Kemudian di bidang perekonomian, contohnya tentang kesejahteraan, saya berikan pentak. Sebagian besar penduduk desa kita bukan pada umumnya hidup di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, dan ada wira swasta lain. Tetapi secara globalnya adalah pertanian, peternakan, dan perikanan. Data perlu mendapat perhatian khusus setelah data. Aku dah menang karena data dari bahu angkat kesejahteraan kita. Tadi bahu angkatnya tuh pajak bayar kan masih kan 10 juta untuk kasih baru bayar. Tapi nu pokat itu nih apakah siar bayar atau sengaja nurul bayar atau memang nu saya baru bayar. Padahal seketi sih bapak ini 100-200 sih. Pajak tanah ada. Nah, saya ada dengar ke kaling jajaran teman-teman tadi ada pangkator desa teh. Bahkan yang singgung nih Pak Camat Tuanunan. Babelo datang bawa kotar bantuan ke kalian pusat dana lamen kita sendiri teh nonda inisiatif kita, kesadaran kita. Benar. Melu hanya satu mata wae. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Kita paham itu hanya sebuah peraturan saja. Nonjina tuh arah kalinganan, tapi mari kita berkarya. Meluk nampak, meluk nonda tulis kita. Muni cara ada cara kata. Sisa 3 menit lagi. Sekarang 3 menit tadi enggak? 3 menit. Kemudian meningkatkan sarana. Bang, kita tak ada BUMDes. BUMDes tak hanya, jangan prakteknya hanya seperti koperasi simpan pinjam. Ya benar. BUMDes ini adalah badan usaha. Ciptakan lapangan kerja, ciptakan usaha. Lamin nongka nih, mari kita bekerja di bermarma, pikir bermarma. Usaha apa dia akan dilaksanakan? Bidang pertaniannya ada, bidang perikanannya, bidang peternakannya, produk. Ada pelaku padi, pasarkan yang kita. BUMDes lain usaha. Mulai dari sisi bagaimana memproduksinya sampai ke pemasaran. Peternakan apa yang mempunyai prospek ke depan yang lebih baik. Nu akan lakukan apa-apa. Ada apa entah? Mati pikir bermak, serah pengelolaan aku BUMDes. Kenapa? BUMDes itu ada di badan usaha. Nah, hanya semuanya lebih bebas. Nanti orang bang lebih semali. Nah, terus dan ini berkembang data. Nah, kemudian meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Ya, setahun ini ada pang pertanian siap, misalnya irigasi dan lain sebagainya. Jangan usaha tani apa sih? Kemudian bidang keagamaan. Prioritas utama yang harus dilakukan oleh kepala desa dan dalam pembangunan desa adalah pembangunan keagamaan diarahkan pada majelis taklim. Ada bau siram rohani kita tak. Emanu mengarah lagu ada negatif, ada baik kendali kita. Nanti ingin perlu itu setotang kita. Kemudian serta kegiatan-kegiatan positif lainnya, yaitu mengadakan bersalawat. Bila perlu ini lomba. Kita hadiahnya kita dia sepakat dengan Nabi kita ya. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Kemudian memberikan kepedulian dengan menambah insentif TPA dan TPQ. Bidang pendidikan dan kesehatan. Pertama, membantu mensukseskan program pemerintah dengan untuk mengurangi anak putus sekolah dan buta aksara. Saya tahu Malaysia dan 2, memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu mulai jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tadi perlu bagian. Nongka terjaring oleh PKA, sediakan yang kita. Betul. Agar pendidikan masyarakat kita dan merata. Kemudian
mendata dan membantu anak-anak putus sekolah untuk mendapatkan ijazah melalui pendidikan non formal atau PKBM, yaitu paket A, paket B, paket C. Ada mau PKBM? Atau bahkan ada, mungkin saya bisa kontak dengan pendidikan formal akan dibuka. Oke, SMA. waktunya habis. Silakan diakhiri, Pak. Ya, gimana? Kami siasatnya berubah. Tutup nomor 4, tanggal 2. Mungkin tanah tadi Pak Ustaz sampaikan ofisial, lebih kurang saya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masalah penanyaan nomor 3. Kalau itu pertanyaan dia itu berdomisili di sini atau tidak? Bisa soal nih adik mampu bertanya tentang orang yang berdomisili tetap di wilayah desa dan Ya, yang walaupun begitu, ya, saya ini adalah ketua umumnya. Kalau begitu dititipkan saja pertanyaannya. Ya. Supaya tetap terakomodir pertanyaannya. Peher. Jabuk mau. Ya jabuk. karena yang menentukan Kan kita mau pejabuk. ini adalah kita sendiri. Ya, silakan Bapak Bu Yasin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Keras sekedip Pak Bu, nyaman kemenok. Kalau bisa. Ada beberapa penanya tadi dan langsung dijawab oleh calon kepala desa. Cuma singkat saja seperti pertanyaan saya. Di sana kita lihat banyak sekali, terutama visi misi. Yang saya tanyakan mulai dari nomor 2. Di sana tadi, yang saya tanyakan mulai dari nomor 2. Di sana tadi telah diterangkan atau telah dikemukakan oleh saudara kita Jeko bahwa tahun pertama tepatnya ambulan ada. Yang kami maksudkan di sini, apakah dibeli? Tenang dulu. Mohon tenang supaya pertanyaannya bisa ditangkap. Kita nih kamu bilang bahwa Jekota nih beling ke kita adakan ambulan tay dalam tempo kerja setahun. Lamin baru enteknya, nan maksudnya. Jadi pertanyaan kami Pak, lamin ya kenang dana desa, amin menurut peraturan prasah tundaluk baru. Baru. Bapak fokus ke Contoh. mohon perhatian. Bapak Diri. Kita tidak bisa mendengarkan sampai selesai karena mohon mengikuti aturannya. Tapi Bu, amin pertanyaan Pak Jabuk tadi. Oke, saya sudah. Ya ponis supola. Makanya saya mohon untuk bertanya secara global, Kak. Pak, silakan siap bertanya, siap ya pertanyaan. Laku sempat kita biang jawab. Nah, ponis supo anu nah. Silakan terjemahkan bahasa itu yang nantinya bersifat pertanyaan yang bisa dijawab oleh keempatnya. Ya, saya lanjut. Cuma nih, gua aku beli mentah nih kadal ling nyanyi kau ita. Ada ling nan dua nan. Mohon nan dua aku beli ita. Ya. Tuh tadi lamen sekarang di dana desa. Perasa enggak. Kuai
Nah seluk lah, lamin ya kenang dana pribadi. Contoh ditai. Langsung ke pertanyaan Ya. Bapak. Lamin ya kenang Langsung dana ke pribadi. pertanyaan, Bisa sekian 7 juta. Andaikan kita bui masa, roa dialihkan laku desa. Itu menyangkut. Iya. Ya. Terus laku menurut saya. Maaf Bapak, saya cut karena itu tidak bisa dijawab oleh seluruhnya. Tolong cari pertanyaan lain yang misalnya Bapak ingin fokus ke ambulan, buat pertanyaan itu seperti yang bisa dijawab oleh keempat calon yang ada. Ya. Ya loh. Buat pertanyaan. Gimana? Lo sih terlepas. Pikir. Cuma secara keseluruhan ditai. Untuk ketuan. Baru rata-rata tingkat dalam tempo setahun adakan ambulan. Kota ne lamen baru kakudanya kepala desa tayo nomor saya tayo yang usul tapi nongka baru. Oke, dana desa maksudnya. Berarti kagedo kayaknya ta atau melokan. Oke, saya sudah bisa tangkap hanya situ saja. Oh iya. Oh baik, silakan duduk kembali ke tempat, tenang dulu sebelum dijawab. Kita jaga ketertiban dulu. Iya. Ya, Bapak-bapak, keempat calon, ini pertanyaan dari penanya kita yang terakhir ya, tentang ambulan desa. Nah, ya pertanyaannya, bisakah keempat calon ini dalam tempo 1 tahun bisa mengadakan ambulan desa itu, dan dari mana dananya seperti itu? Iya, silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaan perhatiannya Saudara Abu Yasin. Nah, apakah bisa kita anggarkan lewat dana desa untuk pembelian ambulan di dalam anggaran dana desa itu selama 1 tahun? Nah, sementara saya sudah menjabat sebagai kepala desa dan sekarang ini mantan kepala desa, mungkin perlu saya beritahukan atau saya menjawab. Ambulan desa itu kalau dianggarkan lewat dana desa, karena di situ ada kriteria aturan-aturan dari pusat, dari kabupaten, bahwa dana desa itu dana desa lari 1, 2, 3. ADD alokasi dana desa, ini larinya. Dana desa ada juga yang tidak bisa lari kepada ADD. ADD ini bisa lari ke semua anggaran. Tapi ADD itu tidak sebanyak dana desa. Nah, terus PBRD. Nah, jadi kalau masalah anggaran untuk pembelanjaan atau pembelian atau kita anggarkan ambulan desa melalui dana desa, kan ini butuh, kalau 1 tahun saya rasa tidak bisa. Karena apa? Karena apa? Mohon tenang, dengarkan sampai akhir. Karena apa? Karena ada perencanaan. Nah, perencanaan ini nanti kita akan membawa kepada RKPDes ke Musdesnya nanti, sampai ke penetapan APBDes. Apakah dana desa untuk pembelian ambulan ini apakah disetujui oleh, apakah kita sepakati oleh lembaga-lembaga yang ada di desa, dari dusun atau perwakilan-perwakilan dusun, lembaga-lembaga yang ada di desa itu, apakah kita bisa sepakati? Kalau kepala desa saja yang menyepakati, tidak disetujui oleh lain, maka kaki pada desa itu ada di penjara sebelah dan ada di kantor sebelah. Kenapa? Karena sudah ada penyimpangan di situ. Nah, kecuali kalau anggaran untuk pembelian ambulan desa itu mungkin dia terobos ke pusat, terobos ke pusat, atau dengan pakai dana pribadi.
Nah, kalau pakai dana pribadi mungkin bisa dalam 1 tahun. Tapi kalau pakai proposal dalam anggaran 1 tahun itu saya yakin belum bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung dijawab oleh calon nomor 2 yang merupakan programnya sendiri. Nah, tadi hebat, luar biasa, hebat. Ya. Artinya selamata tautani hanya berkutat pangnanan besi. Hanya berkutat pang dana desa besi kuda perlu dipikir anggaran lain. Ya. Kuda perlu dipikir pang kita ada aspirasi. Kaleng DPR ada aspirasi, perlu aspirasi pang DPR tingkat 2, kemudian DPR tingkat 1 sampai pusat ada aspirasinya. Buano baru itu tadi buano baru ini karena mutar pang dana desa lain. Itulah pentingnya ya teman-teman semua, itulah pentingnya ada jaringan, ada link, ya ini yang kita perkuat supaya dana desa ini tidak terlalu terbebani. Nah, dengan kembali ini tergantung nawa itu, ya tergantung nawa itu. Lamen niat kita ada, kemauan kita ada, caranan ada. Nah, caranan ada. Jadi dia beling tone pang awal-awal tone ini, ku beling pang penyampaian visi misi. No mau siap pikir yang siap cara deh, cara yang aku dapat. No mau pikir yang siap, karena siap pusing nih cara yang aku dapat ambulan tanah pikiran siap. Yang aku mau main pikir. Siap toh ada bemo. Ya. Ya, sudah bisa di ini ya. Ya. Karena waktu kita juga ini. Terima kasih Bapak sudah dijawab semuanya. Iya. Ada itu juga program Bapak sendiri kan? Ya. Selanjutnya ke calon nomor 3 dijawab dengan singkat, padat dan jelas Bapak ya. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, bagi saya sendiri sebagai andai kata terpilih sebagai kepala desa, kemungkinan kalau dalam jangka waktu 1 tahun mungkin bagi saya belum bisa, tapi setidaknya kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin mengusahakan ada itu. Sekian dan terima kasih. Ya, oke. Pak. Terima kasih. Tentang pengadaan ambulan desa, seperti kalau kita berbicara tentang bagaimana dan dari mana biayanya, tentu seperti apa yang disampaikan oleh saudara nomor 3 tadi, kalau dalam 1 tahun mungkin belum bisa terwujud, akan kita upayakan dan insya Allah akan kita upayakan mencari dan membuat terobosan-terobosan ke arah sana. Kemudian yang kami pikirkan adalah skala prioritas yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Ini apa yang menyentuh langsung kepada masyarakat yang sifatnya produktif sehingga dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Ini prioritasnya. Kalau hanya sekedar ambulan bisa, banyak teman-teman kita yang punya mobil itu bisa dengan pick up bisa kita bawa ke rumah sakit. Yang saya prioritaskan adalah mengangkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ini prioritas utamanya. Tapi lebih awal kita mulai dari pembenahan aparaturnya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ya, luar biasa ya. Semua pertanyaan sudah dijawab oleh keempat calon kita. Nah, perlu saya informasikan bahwa jadwal yang kami sampaikan baik kepada pihak Kapolsek dan Ramil dan semuanya yang ikut mengamankan jalannya proses dialogis dan penyampaian visi misi pada hari ini itu sampai pukul 12 siang. Dan sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 12 siang, artinya apa yang menjadi agenda kita hari ini alhamdulillah telah terlaksana dengan baik dengan waktu yang tepat.
Nah, apakah akan kita tutup langsung atau ada penambahan waktu untuk kegiatan berikutnya, Pak? Oke, ini waktunya zuhur. Kita dengarkan dulu azan zuhur, baru nanti kita menentukan melanjutkan seperti apa sesinya.